Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya kembali, Nursi Kristanto. Alhamdulillah ya, semoga hari ini teman-teman semua dalam kondisi yang sehat dan bahagia selalu. Perjumpaan kita kali ini tentunya akan melanjutkan materi soal UKOM ya, terutama keperawatan medical bedah. Dan ini tentang materi kedua, saya akan membahas jenis-jenis soal UKOM. Nah, untuk sementara ini saya akan memberikan tips ya. Jadi ada 4 jenis soal UKOM yang akan saya bahas, dan saya yakin soal UKOM ini adalah soal yang paling banyak dijumpai di UKOM. Jadi tipe soal ini paling banyak. Nah, di sini ini sudah ada satu soal ya. Ini saya sebut sebagai tipe pertama. Soal tipe 1 ini fokusnya adalah cirinya dia menanyakan masalah keperawatan utama. Nah, ini yang saya blok kuning ini. Jadi ini soal tipe 1. Oke ya. Nah, sekarang bagaimana cara mengerjakannya? Nah, karena tadi soal ini masalah menanyakan masalah keperawatan utamanya, maka yang perlu diingat-ingat ini ya, ini rumusnya. Jadi masalah keperawatan utama adalah sama dengan keluhan utama pasien ya, diingat-ingat. Jadi masalah keperawatan utama itu adalah sama dengan keluhan utama pasien. Pada soal di atas ya, keluhan utama ini ditulis ya, seorang laki-laki 32 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan sesak nafas. Keluhan sesak nafas. Nah, maka apakah masalah keperawatan utama pada kasus di atas? Berarti sesak nafas. Kalau sesak nafas ya, di sini karena masalah sesak nafas, maka yang paling cocok adalah gangguan pola nafas. Nah, yang perlu diingat adalah semua jawaban soal di UKOM itu selalu benar semua, tidak ada yang salah ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini gangguan pola nafas, gangguan pola tidur ya, nah ini hingga tidak bisa tidur. Nah, ini kan benar berarti. Intoleransi aktivitas ya, adanya kelemahan, hipertermi karena suhunya 38, nyeri ini nah nggak ada ya. Nah, tapi karena di sini masalah keperawatan utamanya adalah sama dengan keluhan utama pasien, yaitu sesak nafas, maka jawabannya yang benar adalah gangguan pola nafas ya. Oke, paham ya? Ini cukup mudah. Jadi yang terpenting di sini yang perlu diingat-ingat adalah masalah keperawatan utama sama dengan keluhan utama pasien. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke tipe kedua. Tipe kedua ini adalah menanyakan intervensi keperawatan utama ya, menanyakan intervensi keperawatan utama. Jadi di sini setelah kita baca, oh ternyata di sini yang diinginkan adalah intervensi keperawatan utamanya apa ya, kemudian baru membaca soal secara keseluruhan gitu ya. Nah, bagaimana dengan tipe kedua ini cara menyelesaikannya? Yaitu karena dia menanyakan intervensi keperawatan utama, maka yang perlu dicari tahu adalah keluhan utama pasien ya, keluhan utama pasien. Nah, nanti dari keluhan itu baru saya bisa menentukan intervensi keperawatan utamanya apa yang perlu dilakukan terlebih dahulu. Ini contoh misalnya soal di bawah ini adalah seorang perempuan berusia 40 tahun datang ke poli penyakit dalam dengan keluhan. Nah, ini keluhan utamanya, tangan dan kaki sulit digerakkan. Ini keluhan utamanya. Kemudian hasil pengkajiannya bla 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 bla,
Kemudian ditanya, diagnosanya adalah SLE. Kemudian pertanyaannya adalah apakah intervensi keperawatan utama pada kasus di atas. Nah, intervensi keperawatan utama merujuk pada keluhan utamanya apa. Kalau di sini adalah tangan dan kaki sulit digerakkan, maka harusnya di sini adalah yang berkaitan dengan, nah ini jawabannya B, memberikan room aktif. Jadi yang berkaitan dengan gerakan, permasalahan utamanya kan ada di gerakan. Maka yang sangat erat sekali dengan hubungannya dengan gerakan yaitu ring of motion gitu ya. Oke ya. Jadi di sini yang perlu diingat-ingat adalah intervensi keperawatan utama itu bisa ditebak ketika sama sudah menemukan keluhan utama pasien gitu ya. Jadi temukan dulu keluhan utamanya apa. Oke. Nah, sekarang soal tipe ketiga. Soal tipe 3 ini adalah menanyakan rasional tindakan dari keperawatan yang sudah dilakukan di dalam kasus. Apa rasionalnya itu apa? Alasannya yang benar apa dari tindakan tersebut? Nah, ini soal tipe 3. Terus bagaimana cara mengerjakannya? Nah, soal-soal yang menanyakan tentang rasional tindakan di sini, maka fokus pada keluhan utama, kemudian gunakan logika saat menjawab. Nah, ini jadi misalnya tadi soalnya ini, seorang laki-laki 35 tahun dirawat inap dengan diagnosa kanker paru, ya. Mengeluh. Nah, ini kata-kata mengeluh kepada perawat jika sesak nafasnya bertambah berat, ya. Sesak nafasnya bertambah berat, kemudian bla 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 bla. Ada suara wheezing, perawat memberikan posisi semi-fowler. Nah, kira-kira rasional dari semi-fowler apa kan gitu. Nah, ini saya yakinkan lagi bahwa semua jawaban di sini adalah benar. Ya, bisa menurunkan gerakan sekret ke jalan nafas, membantu meningkatkan distribusi O2. Nah, tapi yang benar adalah memaksimalkan ekspansi paru. Makanya kita harus menggunakan logika, nalar, ya. Kira-kira apa sih dampaknya ketika disemifollerkan apa kan gitu. Oh, ternyata bisa memaksimalkan ekspansi paru. Karena apa? Rongga dada akan jauh lebih lebar ketika atau lebih luas ketika seseorang itu dalam posisi duduk, ya. Jadi organ abdomen itu terkena gravitasi akhirnya turun, ya. Makanya karena sudah turun terkena gravitasi, maka rongga paru itu menjadi lebih luas, sehingga dampaknya adalah ketika orang di semifolder maka ekspansi parunya menjadi maksimal gitu ya. Maka jawabannya di sini C. Oke. Nah, soal terakhir ya, tipe terakhir yaitu menanyakan tentang tindakan pertama kali yang dilakukan perawat untuk mengatasi masalah pernafasan di atas adalah, nah ini tindakan pertama kalinya apa? Tindakan keperawatan loh ya. Di sini yang ditanya adalah tindakan keperawatan. Jadi jangan sampai salah persepsi bahwa yang dimaksud adalah tindakan medis ya, misalnya pemberian obat atau misalnya pemeriksaan diagnostik, bantuan. Nah, itu nanti semuanya menunggu dari dokter ya. Jadi di sini yang ditanya adalah tindakan pertama kali yang dilakukan oleh perawat ya. Tindakan keperawatan yang dimaksud adalah. Nah, bagaimana cara mengerjakan soal tipe keempat ini? Jadi karena fokusnya adalah tindakan pertama yang perlu dilakukan, fokus pada keluhan utama, pilih jawaban tindakan keperawatan yang tidak melibatkan alat tambahan atau istilahnya tindakan mandiri keperawatan ya. Nah, misalnya di sini contoh kita langsung ke soal saja ya. Jadi seorang perempuan 35 tahun sesak nafas ya. Keluhan utamanya adalah sesak nafas. Kemudian mengeluh dada penuh seperti terhimpit, kemudian di sini TTV-nya segini,
ada wheezing, kemudian alergi dingin, capek fisik. Hasil pemeriksaan didapatkan eosinofil meningkat. Nah, tindakan pertama kali yang dilakukan oleh perawat untuk mengatasi masalah pernafasan adalah ini, ya, sesak nafas, terus dada terasa penuh. Apa yang tindakan keperawatan yang bisa untuk ini, untuk membantu pasien, yaitu ya posisi semivolar yang paling gampang, ya, pemberian oksigen, posisi head up, ini benar semua. Fisioterapi dada, postural drainage, ini benar semua. Tapi di antara yang 5 jawaban yang paling benar, ya, nah, itu adalah posisi semivolar, gitu ya. Nah, demikian 4 tipe soal, ya. Semoga menjadi informasi yang bermanfaat bagi teman-teman semua dan memberikan apa ya, kelancaran nantinya dalam ujian UKOM. Saya berharap teman-teman semua mendapatkan hasil yang bagus, ya, di UKOM, lulus dan dapat mendapat pekerjaan. Saya rasa cukup dari bahasan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.